Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufarmanya dari kelas 6G Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luasnya ini, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual-beli. Piutang merupakan harta perusahaan yang sangat penting. Selanjutnya ada 3 jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggannya. Transaksi paling umum piutang adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30-60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. Yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasa diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Bila wesel tagih dan piutang usaha berdasarkan transaksi penjualan, maka disebut piutang dagang. Yang ketiga ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasa disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari karyawan perusahaan. Hal-hal yang bersangkutan dengan piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan kredit barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi yang merupakan usaha pokok perusahaan, atau semua pelanggan untuk barang atau layanan jasa yang disampaikan secara kredit. Angka total akan ditampilkan pada neraca sebagai aset. Apabila suatu perusahaan atau organisasi ini mempunyai hubungan jual beli dengan suatu pihak, maka terdapat utang dagang dan utang dagang atau utang lainnya. Masalah-masalah akuntansi yang bersangkutan dengan piutang dagang meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, pengakuan piutang dagang. Sebuah piutang dagang dapat diakui atau dicatat ketika perusahaan mendapatkan piutang dagang tersebut dengan cara melakukan transaksi penjualan kredit, terjadinya retur dan potongan penjualan, dan terdapat pelunasan piutang dagang oleh perusahaan. Yang kedua ada penilaian piutang dagang. Apabila piutang dagang telah dicatat dalam pembukaan selanjutnya adalah bagaimana melaporkan piutang dagang dalam neraca. Menurut prinsip akuntansi, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kasnya. Yang bisa direalisasi yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Dasar penilaian ini mengatur bahwa piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Yang ketiga ada deposisi atau pengalihan piutang. Pengalihan piutang adalah perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain atau lembaga keuangan, bank, dan pegadaian piutang, dengan tujuannya itu untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Adapun alasan perusahaan menjual atau mengalihkan piutangnya itu karena yang pertama situasi dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga, sehingga piutang yang dimiliki perusahaan ini harus cepat mungkin dapat dirubah menjadi kas. Yang kedua, penagihan piutang seringkali memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya sehingga perusahaan bersedia menerima kas yang lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang seharusnya diterima dari piutang.
Adapun jenis pengalihan piutang antara lain, yang pertama penjualan piutang. Piutang usaha dapat dijual kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada saat menjual piutang, perusahaan harus memberitahu perusahaan debitur yang berutang agar membayar utangnya pada pembeli piutang. Risiko tidak tertagihnya piutang ditanggung oleh pihak pembeli piutang. Yang kedua, penggadaian atau penjaminan piutang. Piutang usaha dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Penagihan piutang usaha yang dijaminkan tetap dilakukan oleh perusahaan peminjam. Hasil penagihan tersebut kemudian digunakan untuk membayar pinjaman ke bank. Jika peminjaman sudah lunas, sisa piutang usaha menjadi milik peminjam. Yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit. Penjualan dengan kartu kredit terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu penjual, penerbit kartu kredit, dan pembeli. Dengan kartu kredit bagi penjual diperlukan sebagai penjualan kredit. Piutang yang timbul bukan kepada pembeli, tapi kepada penerbit kartu kredit. Hal-hal yang berhubungan dengan piutang wesel. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor atau yang berutang kepada pihak kreditor atau yang memberi utang untuk membayar jumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel ini paling sedikit 60 hari. Piutang wesel ini bisa dinamakan surat sanggup. Wesel dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Wesel dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yakni yang pertama, wesel tagih berbunga atau interest bearing notes. Wesel ini ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal serta ditambah dengan bunga yang terhutang pada tingkat khusus. Yang kedua, wesel tagih tanpa bunga atau non-interest bearing notes. Pada wesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persen bunga, akan tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. Piutang wesel dapat dipindah tangankan dan ada yang tidak dapat dipindah tangankan. Jika wesel dapat pindah tangankan, adalah yang membuat wesel akan membayar pada orang yang memegang wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Wesel yang dapat dipindah tangankan dapat didiskontokan ke bank sebelum temponya. Piutang wesel biasanya timbul karena 3 hal. Yang pertama, terjadinya penjualan secara kredit. Yang kedua, pemberian pinjaman uang. Yang ketiga, perubahan piutang dagang menjadi piutang wesel. Penilaian piutang wesel. Seperti piutang dagang, piutang wesel juga harus dilaporkan menurut nilai kas atau neto yang bisa direalisasi. Rekening cadangan untuk piutang wesel adalah rekening cadangan kerugian piutang. Piutang wesel yang jangka waktunya pembayaran atau jatuh temponya kurang dari setahun akan dicatat dalam aktiva lancar, dan piutang wesel yang berjangka waktunya lebih dari setahun dianggap sebagai jangka panjang. Piutang wesel dinilai berdasarkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih dan pada prinsipnya sama dengan piutang dagang. Pendiskontoan wesel. Mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dan menggunakan weselnya sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan dengan sama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan ini disebut diskonto. Syarat pendiskontoan wesel ini, jika pembuat wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Metode penghapusan piutang. Penghapusan piutang adalah kerugian yang harus ditanggung perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang tidak dapat tagih ini karena peminjam mengalami kesulitan membayar atau juga dapat disebabkan karena tidak dibuat kontrak atau perjanjian yang jelas. Metode penghapusan piutang punya 2 jenis metode. Yang pertama, metode penghapusan langsung. Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka perusahaan akan mencatat pembukuan ketika piutang sudah benar-benar nyatakan tidak dapat ditagih lagi. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat memperkirakan penghapusan piutang atau piutang tak tertagih dengan tepat seperti restoran,
hotel, rumah sakit. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya tidak melakukan perhitungan akan kerugian piutang tertagih pada tiap akhir periode pembukuan atau pencatatan keuangan. Piutang tersebut kemudian dihapus dan dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Dalam pencatatannya, kerugian piutang atau beban penghapusan piutang di bagian debit dan piutang dagang di bagian kredit. Yang kedua, metode cadangan. Dalam metode cadangan, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala besar yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tak dapat ditagih. Perkiraan tersebut dicatat sebagai beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Namun beban tersebut tidak lantas dikeluarkan dari perkiraan piutang, hanya dianggap sebagai cadangan piutang yang tak tertagih. Dalam pencatatannya, beban kerugian piutang di bagian debit dan cadangan kerugian piutang di bagian kredit.